Halo adik-adik, selamat datang di Pintar Kreatif. Nah, kali ini kakak akan membahas soal-soal latihan mengenai segi 4 dan segitiga. Tapi kakak menjawabnya beberapa soal saja ya. Sisanya adik-adik bisa latihan menjawab soal-soal yang ada. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Andi mengelilingi lapangan berbentuk trapesium sama kaki sebanyak 10 kali. Nah, panjang sisi yang sejajar pada lapangan tersebut adalah 150 meter dan 250 meter. Sementara sisi yang lainnya adalah 130 meter. Berapakah jarak yang ditempuh Andi? Oke, langkah pertama yang kita ambil adalah kita menulis diketahui. Kita tulis dulu ya diketahuinya. Diketahui adalah Andi mengelilingi lapangan berbentuk trapesium sama kaki. Berarti kita akan menggambar trapesium sama kaki ya. Oke, ini kita sebut trapesium sama kaki. Berarti ada sisi yang panjangnya sama, yaitu kaki dari trapesium ini. Berarti ini ya. Dan jika kita tulis setiap titiknya ini A, B, C, D. Berarti ini membentuk trapesium A, B, C, D. Kemudian diketahui lagi panjang sisi yang sejajar adalah 150 meter dan 250 meter. Nah, sisi yang sejajar itu mana sih? Yaps, benar. A, B, dan D, C. 150 meter dan 250 meter. Berarti yang pendek adalah 150 meter ya. Dan yang panjangnya 250. Kemudian ada sisi yang lainnya yaitu 130 meter. Berarti sisi yang panjangnya sama ini ya, 130 meter. Yang ditanya apa? Kemudian kita tulis yang ditanya. Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh Andi. Andi itu tadi ngapain sih? Andi mengelilingi lapangan berbentuk trapesium sama kaki sebanyak 10 kali. Berarti kita akan mencari, ya benar, kita akan mencari keliling dari trapesium sama kaki. Dan dia mengelilinginya berapa kali sih? 10 kali ya. Berarti 10 kali keliling trapesium AB CD. Kemudian kita jawab. Sepuluh dikali AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Lalu kita tulis 10 dikali dengan AB-nya berapa? Ya, 250 ditambah dengan BC 130 ditambah dengan CD 150 ditambah dengan DA 130. Kemudian kita hitung yang ada di dalam kurung dulu ya. Berarti 10 dikali dengan 250 ditambah 130 ditambah dengan 150 ditambah dengan 130. Hasilnya berapa? Ya, benar. Hasilnya adalah 660. Nah, jika dikalikan dengan 10 berarti 660 dikali 10 yaitu 6.600. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah meter, karena tadi yang diketahui adalah meter ya. Jadi, kita harus menjawab ini, harus menulis ini ya. Jadi, jarak yang ditempuh Andi
adalah 6.600 meter. Oke, gampang bukan? Jadi jawaban nomor 1 seperti ini. Tahap pertama adalah diketahui, lalu kita tulis yang ditanya apa, lalu kita jawab dan beri kesimpulan. Oke, selanjutnya kita loncat ke nomor 5. Jadi untuk adik-adik bisa mencoba terlebih dahulu untuk nomor 2, 3, dan 4. Jika ada pertanyaan atau ada kesulitan, adik-adik bisa menanyakan soal tersebut melalui kotak yang ada di website Pintar Kreatif. Kita tulis ya nomor 5. Kita tulis diketahui sambil kita bacakan soal yang ada di nomor 5. Oke, soalnya berbunyi, sebuah kapal penangkap ikan berlayar lurus ke arah barat sejauh 40 km. Coba, ini sebagai titik awal dari kapal itu berangkat ya. Barat itu sebelah mana sih? Oke, yang belum tahu, kakak kasih tahu arah mata angin. Nah, ke sana adalah timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, seperti ini. Jadi, teman-teman yang belum hafal mengenai arah mata angin bisa menghafalkannya dengan nada seperti ini. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal. Tadi kan kapal penangkap ikan itu berlayar lurus ke arah barat. Barat itu mana? Ini dia. Ini barat ya. Berarti lurus ke arah barat. Nah, dari titik kapal itu berangkat lurus ke arah barat. Sejauh berapa? Sejauh 40 km. Kemudian berhenti dan berhasil menangkap ikan sebanyak 2 ton. Nah, nelayannya itu berhenti di sini dan mendapatkan 2 ton ikan. 2 ton. Kemudian melanjutkan berlayar lagi lurus ke arah selatan sejauh 20 km. Nah, selatan mana selatan? Selatan berarti arahnya ke bawah. Ke bawah seperti ini ya. Berarti dari sini melanjut ke selatan lurus sejauh 20 km. Dan berhenti di titik ini. Dan nelayan tersebut berhasil menangkap ikan sebanyak 3 ton. Oke, berarti dapat 3 ton ya. Kemudian kapal tersebut berlayar lurus ke arah timur sejauh 40 km. Timur mana sih? Timur itu dari sini ke sini. Berarti arahnya ke sini ya. Ini kan tadi dari titik pelabuhan ke titik barat berhenti itu 40 km. Dan ini dari arah selatan untuk ke utara juga sama 40 km. Berarti jaraknya sama ya, 40 km. Dan di titik timur ini nelayan tersebut berhasil menangkap ikan
sebanyak 4 ton. 4 ton. Setelah mendapat ikan, kapal tersebut kembali berlayar lurus menuju tempat semula, yaitu pelabuhan. Berarti dari sini, dari titik ini kembali ke pelabuhan atau kembali ke titik awal. Berarti ke sini ya. Ini tuh lurus. Nah, dari cerita tadi, buatlah skema perjalanan kapal. Nah, berarti ini udah ya, sudah kita gambar perjalanan dari kapal nelayan. Kemudian ditanya, bangun datar apakah yang terbentuk dari skema tersebut? Coba, kalau digambar berarti bagaimana? Ini 40 km, 20 km, 40 km, berarti di sini berapa? Ya benar, di sini ikut sama 20 km seperti yang ada di hadapannya ini. Berarti yang tergambar adalah, ya benar, persegi panjang. Kita bisa nulisnya seperti ini. Oke, berarti ini 20, 20, 40, 40. Berarti bentuknya adalah persegi panjang. Kemudian, mengapa persegi panjang? Kita beritahu alasannya ya. Kenapa sih bisa disebut persegi panjang? Jadi alasannya karena skema yang terbentuk dari berangkatnya kapal nelayan. Jadi karena skema yang terbentuk dari perjalanan kapal nelayan, yaitu dengan jarak 40 km, kemudian lurus membentuk sudut siku-siku 20 km, lalu ke arah timur membentuk sudut siku-siku 40 km, lalu kembali lagi ke titik awal membentuk sudut siku-siku, yang berarti jarak dari titik akhir ke titik awal yaitu sama seperti ini, 20 km. Jadi terdapat 4 sudut siku-siku, kemudian terdapat 2 sisi yang berhadapan sama panjang, 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang, mempunyai 4 titik sudut, mempunyai 4 sisi, dan itu semua adalah ciri-ciri dari, ya benar, persegi panjang. Jadi alasannya itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berapa ya? Simak selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke nomor bawahnya ya, yaitu ada nomor 6. Nah, di soal tertulis perhatikan gambar berikut. Nah, di situ ada gambar yang berbentuk segi 4 ABCD, yang berarti kalau dilihat itu adalah gambar dari bentuk, ya benar, bangun datar jajar genjang. Oke, kita tulis dulu nomor 6, bentuk jajar genjangnya. Ada titik A, B, C, D. Dimana itu diketahui sisi DC dengan AB sama, AD dan BC itu sama. Lalu diketahui sudut dari DAB. DAB ini ya, sudut dari DAB adalah X ditambah 20 derajat. Kemudian sudut dari ABC adalah 2X ditambah 10 derajat. Kemudian
ada sudut ADC yaitu 2Y. Yang ditanya nilai dari X, Y, dan besar sudut BCD. Wah, gimana ya? Oke, kita jawab. Teman-teman yang belum melihat atau menonton video mengenai konsep dasar luas, teman-teman bisa menontonnya dahulu ya, karena ini bisa ada sangkut pautnya. Di video tersebut menggambarkan bahwa persegi panjang itu dapat membentuk jajar genjang. Kok bisa sih? Ya, di video sudah dijelaskan jika persegi panjang ini dibelah sisinya seperti ini, dan ini yang diarsir dipindahkan ke bagian sini, maka akan membentuk, ya benar, membentuk jajar genjang. Berarti apa? Sudut yang membentuk ini dengan yang ini itu berpelurus ya. Nih, sudut yang terbentuk dari potongan ini adalah ini, dan yang ada di segitiga ini adalah berpelurus. Maka sudut ini dengan sudut yang ini jika dijumlahkan akan berjumlah 180 derajat. Nah, teman-teman bisa melihat sifat-sifat dari jajar genjang ya, ada di website Pintar Kreatif. Berarti sudut dari DAB dijumlah dengan sudut dari ABC akan berjumlah 180 derajat. Berarti kita tahu DAB itu berapa? X ditambah dengan 20 derajat ditambah ABC itu 2X ditambah dengan 10 derajat, totalnya 180 derajat. Di sini X dengan 2X dijumlahkan ya. Berarti 3X ditambah dengan 30 derajat sama dengan 180. Nah, di sini 3X sama dengan 180 dikurangi dengan 30 derajat. Kemudian 3X diperoleh berapa? Ya, 150 derajat. Maka X-nya berapa? X-nya 150 derajat dibagi dengan 3. Maka kita peroleh X sama dengan 50 derajat. Oke, yang X sudah ketemu ya. Kemudian Y. Y-nya berapa sih? Nah, Y itu ada di sudut ADC. ADC. Nah, di sifat-sifat jajar genjang, sudut yang berhadapan akan bernilai sama. Jadi, untuk Y, sudut ADC sama dengan sudut ABC. Ini, sudut ADC sama dengan sudut ABC. ADC berapa? 2Y. Lalu ABC itu 2X ditambah dengan 10. Oke, kita tulis ini tetap 2Y, 2X. X-nya udah diketahui ya, tadi X-nya adalah 50. Jadi bisa kita tulis 50 tambah dengan 10. 2Y sama dengan
2 dikali 50 ya 100 ditambah dengan 10. Maka 2Y sama dengan 110. Y diperoleh 110 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 55. Oke, sekarang yang ditanya adalah sudut BCD. Sudut BCD kita sebelah sini ya. Sudut dari BCD. BCD mana sih? BCD. Ini ya. Nah, sudut BCD itu akan sama dengan sudut DAB. Seperti sifat sejajar genjang ya. Sudut DAB. Maka sudut BCD itu adalah X ditambah dengan 20. Yaitu X-nya adalah berapa tadi? Ya 50. Jadi ditambah dengan 20 derajat. Jadinya adalah 70 derajat. Oke. Jadi sudah dijawab ya semuanya. Kalau X-nya itu kita dapat 50 derajat, Y-nya kita dapat 55 derajat, dan sudut BCD-nya adalah 70 derajat. Oke. Dan sekian ya adik-adik pembahasan dari soal-soal latihan. Dan masih banyak banget ya yang belum kebahas. Nah, adik-adik bisa mencobanya terlebih dahulu. Nanti jika ada pertanyaan, adik-adik bisa menanyakannya via email atau via WhatsApp melalui kontak yang ada di website Pintar Kreatif. Selamat mencoba, selamat belajar. Salam pintar kreatif.